Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi tentang tips mudahkan urusan dengan surah Yasin. Ini surat ke-36 di Al-Quran. Di video ini saya merangkum beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa surat Yasin memiliki faedah memudahkan urusan kita. Keterangan pertama saya dapatkan dari situs republika.co.id. Di Republika ini dikutip keterangan dari Darul Iftah Mesir. Coba saya perbesar tulisan yang ada di halaman ini. Nah, seperti ini keterangannya. Siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka akan dimudahkan urusan hari itu sampai sore. Dan siapa yang membacanya di awal malam atau sore, maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi. Kemudian ini kutipan dalam fatwanya di halaman resmi Facebooknya. Darul Iftah Mesir menyebut bahwa siapa saja yang membaca surat Yasin akan mendapat pahala yang besar. Orang yang bacanya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya, maka dia akan mencapai tujuannya. Sehingga membaca surat Yasin karena suatu hajat dibolehkan menurut para ulama. Berikut artikel seutuhnya di halaman republika.co.id, termasuk sumber situs resmi yang memuat keterangan dari Darul Iftah, yaitu Masrawi. Itu nama situsnya. Coba saya klik. Nah, ini situs masrawi.com yang memuat keterangan dari Darul Iftah berbahasa Arab. Sumber yang berikutnya yang menjelaskan bahwa surat Yasin memudahkan urusan saya dapatkan dari ceramah Ustadz Abdus Somad. Beliau mengutip perkataan dari Imam Ibnu Katsir. Video ceramah ini saya temukan di salah satu channel YouTube Dakwah Center. Bisa berkunjung ke channel tersebut untuk melihat video aslinya. Berikut kutipan ceramah beliau. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim menegaskan secara jelas fi kulli amrin asirin, setiap perkara yang sulit, setiap ada musibah, setiap ada malapetaka, setiap mengharapkan yang baik-baik, dibacakan surat Yasin, illa yassarallah, maka Allah memudahkan perkara itu. Beliau merujuk pada Imam Ibnu Katsir, tentu memiliki alasan khusus. Berikut alasan beliau memilih merujuk kepada Imam Ibnu Katsir. Kenapa Ustaz rujuk Ibnu Katsir? Ibnu Katsir adalah ahli tafsir dan ahli hadis, paling selamat dari riwayat-riwayat palsu. Penjelasan yang berikutnya saya dapatkan dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri lewat video YouTube di channel YT Drive. Bisa kalian kunjungi YouTube aslinya. Di sana lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Berikut kutipan videonya. Yasin di qada' al-hajat wa kashf al-muhammat wa kashf al-kurubat. Ya, kata beliau, membaca surat Yasin itu memudahkan urusan, memudahkan segala kesulitan. Beliau juga mengutip perkataan Imam Baihaqi. Wa qad rawa al-Baihaqi Yasin lima quri'at lah. Kata beliau, Imam Baihaqi meriwayatkan surat Yasin bermanfaat bagi tujuan yang diinginkan dengan membacanya. Dahulu para salaf saleh jika memiliki hajat, mereka membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Tentunya membaca dengan khusyuk, kehadiran hati dan tekad yang kuat ya. Bahkan Imam Haddad mengatur diri membaca surat Yasin mengiringi setiap sholat fardu, berarti 5 kali sehari antara waktu adzan dan iqamah. Pada sholat sunnah beliau membaca surat Yasin dan orang-orang juga membaca bersama beliau hingga mereka selesai membacanya bersamaan dengan iqamah sholat. Yang berikutnya penjelasan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Penjelasan ini ada di channel Ahbabul Mustafa Channel. Berikut kutipan videonya. Yasin liman qara'alah. Surat Yasin tergantung niat si pembacanya. Nah, kata beliau,
surat Yasin itu tergantung pembacanya. Ini hadisnya. Jadi jika kita punya suatu hajat agar dimudahkan, jadi kita niatkan untuk hajat tersebut. Diniatkan apa saja dengan membaca surat Yasin, insya Allah hajat dan niat dikabulkan oleh Allah. Dengan surat Yasin, insya Allah segala hajat akan terkabul. Tetapi bukan berarti kita bisa berada di posisi Tuhan yang dapat memastikan segalanya akan terjadi. Tidak ya. Jadi surat Yasin di sini adalah membaca Al-Quran itu kan amal soleh begitu ya. Jadi kita bertawassul dengan surat Yasin ini. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi dulu bertawassul dengan amal solehnya begitu. Jadi bukan berarti kita seperti tukang sulap jadinya. Tidak. Ini adalah permohonan dengan bertawassul dengan surat Yasin. Kata beliau juga bahwa orang-orang soleh itu dahulu kalau punya hajat mereka banyak membaca surat Yasin minimal 2 kali pagi atau sore. Beliau juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatiri termasuk kisah Habib Abdul Al-Haddad yang membaca surat Yasin setiap waktu. Setiap waktu sholat maksudnya di sini. Bahkan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau katakan membaca surat Yasin di setiap waktu. Keterangan yang berikutnya dari Sunan Az-Zarimi juz 2 halaman 549. Di sini dituliskan terjemahannya, barang siapa yang membaca surat Yasin, ada yang bilang di pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di sore hari, maka tugasnya di malam itu atau pekerjaannya akan dimudahkan. Penjelasan yang berikutnya adalah ada di kitab Bawiyatul Harith juz 1 halaman 52. Ini terjemahannya, bacalah surat Yasin karena padanya terdapat 10 keberkahan. Ada 10 keberkahan di sini. Mereka yang membacanya dalam keadaan lapar, maka akan diberi rezeki hingga kenyang. Mereka yang haus akan diberi minum hingga sirna hausnya. Mereka yang tak punya baju akan diberikan baju. Mereka yang belum menikah maka akan diberikan jodohnya. Mereka yang ketakutan maka akan diamankan dari ketakutannya. Mereka yang dipenjara akan dikeluarkan. Mereka yang dalam perjalanan maka akan diberi bantuan dalam perjalanannya. Mereka yang kehilangan maka akan dikembalikan padanya. Mereka yang sakit akan disembuhkan. Jika dibacakan pada mayit atau mayat maka akan diringankan baginya. Ya, ini adalah contoh-contoh kemudahan dalam hidup ya. Jadi intinya surat Yasin itu bisa dijadikan wasilah untuk memohon kemudahan dalam hidup. Jadi jika kita ingin dimudahkan urusan, bisa membaca surat Yasin sebagai amal ibadah kepada Allah. Lalu kita bertawassul dengannya atau menjadikannya wasilah doa kita kepada Allah agar kita dimudahkan dalam segala urusan. Ada yang mengatakan akan lebih baik itu jika kita mendapatkan ijazah. Ijazah di sini maksudnya kita berguru kepada seorang alim. Ini tradisi baik. Jadi ketika kita mendapatkan ijazah dari seorang alim, kita berharap mendapat nikmat yang sama seperti yang beliau dapatkan berkat membaca surat Yasin ini. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru yang mengijazahkan surat Yasin pada kita dan mohon pada Allah agar bacaan kita itu berefek atau memiliki atau memberi benefit atau manfaat yang sama seperti beliau membaca surat Yasin. Artinya, apa yang telah Allah karuniakan kepada guru kita tersebut berkat membaca surat Yasin, kita pinta juga kepada Allah agar Allah berikan pada kita juga begitu. Surat Yasin ini memiliki beberapa sebutan atau beberapa nama.
Saya mencoba bertanya di salah satu grup Facebook terpercaya, yaitu Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, atau ada singkatan KTB atau PIS KTB. Di grup ini saya mendapatkan jawaban dari salah satu anggota, ini Ustadz mungkin ya, Ustadz Muhammad Fakih. Beliau memberi jawaban, ternyata sumbernya dari tafsir Munir. Salah satu sebutan yang dimiliki surat Yasin adalah Ad-Dafi'ah. Nah, ternyata Ad-Dafi'ah ini maksudnya atau maknanya adalah pendukung. Itu salah satu makna dari kata Ad-Dafi'ah. Makna kata tersebut dimuat di republika.co.id dengan sumber Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Berarti jika surat Yasin itu adalah surat Ad-Dafi'ah atau surat pendukung, maka insya Allah surat Yasin ini akan mendukung segala urusan kita dengan izin Allah tentunya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon koreksinya, silakan tulis di komentar. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Semoga kita selalu mendapat petunjuk, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.